Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Arifin. Hari ini akan mempresentasikan UAS untuk manajemen risiko. Pentingnya pertama adalah pendahuluan pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia. Sumber daya manusia adalah aset utama dalam setiap perusahaan. Perusahaan SDM yang berkualitas menjadi kunci utama yang menentukan apakah suatu perusahaan dapat berkembang atau tidak. Peran SPM meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, yang semua bertujuan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pasar tenaga kerja. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pekerjaan dilakukan, tuntutan keterampilan, dan dinamika pasar tenaga kerja. Di Indonesia, digitalisasi telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi. Namun, perubahan ini juga menemukan tantangan, seperti munculnya profesi baru yang memerlukan keterampilan khusus dan risiko kehilangan pekerjaan di sektor-sektor yang akibat otomatisasi. Selain itu, digitalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi jika akses terhadap teknologi tidak merata. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Yang kedua, tujuan mengidentifikasi risiko SDM yang dihadapi oleh bisnis Indonesia. Menganalisis tantangan utama yang dihadapi perusahaan terkait dengan sumber daya manusia seperti kekurangan tenaga kerja terampil dan kesenjangan keterampilan. Yang kedua, menganalisis dampak digitalisasi terhadap era tenaga kerja terampil dan talent gap. Mengevaluasi bagaimana kemajuan teknologi dan digitalisasi mempengaruhi kebutuhan keterampilan pasar kerja Indonesia. Ketiga, menjadikan mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut. Mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengurangi dampak negatif risiko yang diidentifikasi. Risiko SDM. Apa itu risiko SDM dalam konteks bisnis? Risiko sumber daya SDM merujuk pada potensi masalah yang dapat muncul terkait dengan pengelolaan teknik pekerja dalam perusahaan, masalah yang dapat menyebabkan penurunan kinerja, tingginya tingkat absensi, atau kerjaan-kerja yang dapat merugikan perusahaan. Pentingnya manajemen risiko SDM bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen risiko SDM yang efektif membantu perusahaan dalam satu, melindungi aset dengan modifikasi, mengenali risiko, perusahaan dapat mencegah kerugian yang tak terduga dalam memastikan kelangsungan operasional. Mengurangi keuntungan. Manajemen risiko membantu dalam mengurangi kemungkinan dampak kerugian yang dapat timbul dari berbagai risiko, termasuk berkaitan dengan SDM. Meningkatkan kepatuhan. Manajemen risiko membantu organisasi memahami dan mematuhi persyaratan hukum, peraturan standar yang berlaku, hindari dari sanksi hukum, dan reputasi negatif akibat pelanggaran. Menjaga reputasi. Mengelola risiko dengan baik juga berarti menjaga reputasi organisasi di mata pelanggan, mitra bisnis, masyarakat umum. Dampak jelas terhadap pasar tenaga kerja. Perubahan struktur pasar tenaga kerja di Indonesia, digitalisasi telah mengubah cara pekerjaan dilakukan di Indonesia. Pekerjaan yang bersifat rutin dan manual bikin banyak diganti oleh dengan teknologi seperti permintaan akan keterampilan digital dan teknis meningkat. Sektor-sektor seperti manufaktur, transportasi, dan layanan pelanggan melalui pintu besar, otomasi, dan penggunaan teknologi canggih. Statistik pekerjaan yang berisiko hilang akibat otomasi teknologi baru, menurut laporan World Economic Forum, dipegang sekitar 85 juta pekerja di Indonesia berisiko hilang akibat otomatisasi dan penerapan teknologi baru pada tahun 2025. Pekerjaan yang paling rentan meliputi administrasi dan data entry. Tugas rutin seperti entry data dan informasi dapat dilakukan oleh sistem otomatis. Layanan pelanggan. Cara peran customer service tergantung oleh chatbot dan sistem AI lainnya.
Pekerjaan manufaktur, bagian ini di lini produksi repetitif dan manual dapat digantikan dengan robot dan mesin otomatis. Meskipun demikian, digitalisasi juga membuka peluang untuk pekerjaan yang baru, memerlukan keterampilan khusus di bidang teknologi dan inovasi. Oleh itu penting bagi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan mengembangkan hal yang relevan dan kebutuhan industri di era digital. Sektor bisnis yang terdampak. Sistem manufaktur. Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor manufaktur. Teknologi internet IoT, otomatis dan robotik dengan efisiensi produksi. Namun hal ini juga menyebabkan kurangnya kebutuhan akan tenaga kerja manual dan memberikan peningkatan akan keterampilan teknis tinggi. Perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan tenaga kerja dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Sektor perbankan, digitalisasi dalam sektor perbankan terhadap layanan perbankan digital dan fintech telah mengubah secara lain keuangan disampaikan kepada konsumen. Bank-bank tradisional menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi baru dan peningkatan keamanan cyber. Dan itu persaingan perusahaan fintech yang lebih gesit memaksa bank untuk dan iklan mereka. Di sektor retail mengalami transformasi dengan mulanya e-commerce dan platform belanja online. Perubahan perilaku konsumen lebih memilih belanja secara online, menuntut perusahaan retail untuk mengembangkan sistem digital dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Tantangan utama termasuk di integrasi antara toko fisik dan online, serta pengalaman logistik dan fashion secara keseluruhan. Digitalisasi memenuhi berbagai sektor bisnis Indonesia, membawa peluang tantangan baru. Perusahaan perlu adaptasi dengan beberapa investasi berorientasi dalam teknologi dan perkembangan dan pengembangan keterampilan SDM dan di era digital. Jenis-jenis SQSDM, keterbatasan pekerja dan terampil dan talent gap. Talent gap atau kesenjangan talenta adalah perbedaan keterampilan yang dimiliki oleh sistem pendidikan dan pelatihan tidak selaras dengan peran industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang tidak siap menghadapi tuntutan pasar. Dampak pada ini bisnis Indonesia di Indonesia ini talent gap menjadi tantangan bagi perusahaan sektor seperti teknologi informasi dan komunikasi TIK mengalami pengurangan tenaga kerja yang besar. Misal tahun 2021 ini disebabkan kekurangan 9 juta pekerja di bidang TIK karena tingginya kesenjangan ahlian. Keuangan tenaga terampil dan berkualitas dan daya saing perusahaan-perusahaan yang seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan inovasi yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan bisnis selain tingginya tingkat turnover karyawan dan rencana kerja untuk mendapat akibat tidak cukup antar keterampilan yang dimiliki karyawan untuk pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan ini perlu berintegrasi dengan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan kurikulum relevan dan buat industri. Langkah ini penting untuk memperbaiki kesenjangan keterampilan tenaga kerja di konten dan pendidikan digital. Faktor penyebab tenaga tidak terampil, kekurangnya pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan salah satunya bab adalah utama kurang tenaga terampil Indonesia adalah ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Tidak kesesuaian dengan pendidikan dengan dunia usaha baru menjadi 37%, bukan ada kesesuaian antara dunia dan pendidikan dan industri. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan keterampilan kerja. Kemajuan teknologi yang pesat sering sekali tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Agunnya banyak tenaga tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri modern. Memang sektor-sektor bukan ya teknis tinggi. Migrasi tenaga kerja terampil ke luar negeri untuk mencari peluang yang lebih baik. Banyak tenaga kerja yang terampil memilih untuk bekerja di luar negeri karena peluang karir yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Fenomena ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil di dalam negeri, terutama di sektor dengan keahlian khusus. Untuk mengatasi hal ini penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri yang bekerja sama dengan menjelaskan kurikulum pendidikan dan kemudian industri serta menyediakan program pelatihan relevan dengan keterampilan tenaga kerja. Dampak keterbatasan tenaga kerja terampil. Penurunan kualitas dan efisien operasional, kekurangan tenaga terampil yang menyebabkan penurunan kualitas produksi dan efisiensi operasional. Kemungkinan kesulitan memenuhi permintaan pasar dan dapat menggambar penurunan pendapatan dan hilang peluang bisnis. Kesulitan dan inovasi terhadap perubahan pasar,
Tanpa tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai, perusahaan akan kesulitan dalam inovasi, bertambah beran besar dalam hal ini dapat menggambar kemampuan perusahaan dalam bersaing dan berkembang besar di dalam dinamis. Meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Untuk menarik dan mempertahankan tenaga yang terampil, perusahaan mungkin perlu menawarkan gaji lebih tinggi, merupakan tambahan. Selain itu, biaya untuk pelatihan dan pengembangan karyawan juga meningkat, dapat membebani anggaran perusahaan. Mengatasi anggaran tenaga terampil memerlukan kolaboratif antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri yang menarikkan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar dan menyediakan program kalian relevan. Analisis manajemen risiko SDM. Proses industri strategi organisasi alangkah pertahanan dalam manajemen SDM adalah mendeteksi proses risiko yang dapat memberi pencapaian dari organisasi harus melibatkan brainstorming, mengumpulkan ide dari berbagai pihak untuk menentukan potensi risiko, wawancara koordinasi dengan karyawan dan manajer untuk mendapatkan wawasan mengenai risiko yang mungkin terjadi. Analisis dokumen, memeriksa laporan catatan dokumen untuk menjadi risiko. Analisis WOT menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menghadapi integrasi. Model ini membantu dalam mengidentifikasi risiko yang tidak jelas secara langsung dan analisis manajemen risiko di SDM. Penilaian dampak dan kemungkinan terjadi risiko. Setelah rekomendasi, langkah berikutnya adalah mulai dampak kemungkinan terjadi risiko tersebut. Ini melibatkan evaluasi dampak, untuk seberapa besar pengaruh risiko terhadap operasional keuangan dan investasi. Penilaian probabilitas menilai seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dalam periode tertentu. Alat yang sering digunakan untuk dalam tahap ini adalah metrik risiko yang membantu mensukseskan tingkat probabilitas dan dampak risiko. Strategi mitigasi mengurangi atau mengatasi risiko. Setelah risiko dinilai, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi mitigasi, mengurangi atau mengatasi risiko. Strategi ini meliputi menghindari risiko, mengubah rencana atau untuk menghilangkan risiko, mengurangi dampak risiko, mengambil tindakan mengurangi kemungkinan atau dampak risiko, mentransfer risiko, mengalihkan risiko pada pihak lain, misalnya melalui asuransi atau outsourcing, menerima risiko, dengan pemahaman atau kondisi potensialnya, melihat implementasi strategi memerlukan komitmen di seluruh level manajemen dan karyawan untuk mensuksesnya. Strategi mitigasi pengembangan dan pendidikan dan pelatihan. Pentingnya program program eh, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program pelatihan rancang sesuai dengan kebutuhan industri yang sangat penting memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan relevan dan up to date. Pelatihan terdapat membantu karyawan mengadaptasi perubahan teknologi berbisnis, meningkatkan produksi dan mengaringi senjangan keterampilan. Yaitu pelatihan juga membantu karyawan untuk melatih tanggung jawab mengikuti perindustri, teknologi, beradaptasi dan pekerjaan jarak jauh, mengembangkan soft skill serta menjaga usaha kerja yang produktif dan mendorong persamaan antar kawan. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk menjaga kurikulum yang relevan. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui kerjasama ini, kurikulum dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan industri terkini. Memastikan lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ini saya seperti program magang, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum bersama dan pendekatan relevan pendidikan dengan kebutuhan pasar. Dengan berdekatan ini diharapkan tenaga ini di Indonesia dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan daya saing dan mendukung kebutuhan ekonomi. Penerapan insentif peluang pengembangan karir untuk mempertahankan tenaga terampil. Untuk mempertahankan tenaga kerja terampil, perusahaan perlu menawarkan insentif yang positif, peluang pekerjaan karir yang jelas, insentif dan perusahaan gaji yang seperti bonus dan bahkan penambah lainnya. Peluang pengembangan karir seperti pelatihan, motor dan jalur promosi transparan dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Menurut penelitian perusahaan yang menawarkan program pengembangan karir yang jelas, insentif menarik, cenderung memiliki tingkat retensi karyawan tinggi. Mencipta lingkungan yang mendukung dan inklusif. Lingkungan kerja yang mendukung inklusi sangat penting untuk retensi karyawan. Perusahaan harus memastikan budaya organisasi mendukung keagamaan, inklusif, dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang nyaman, kondisi yang terbuka, dan penghargaan terhadap kontribusi karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan turnover. Studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan budaya kerja yang positif dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik. Jadi kasus integrasi industri. Contoh, perusahaan Indonesia berhasil miskin berintegrasi pada Telkom Indonesia telah berhasil risiko terkait keterbatasan tenaga kerja terampil dari peran manajemen talenta yang efektif.
Perusahaan ini fokus pada pengembangan kepemimpinan, kinerja, dan perencanaan tenaga kerja untuk memastikan kesediaan tenaga kerja yang kompeten dan tidak menghadapi tuntutan industri. Ada keberhasilan dalam menghadapi keberhasilan Telkom terletak pada komitmen untuk mengembangkan karyawan di program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Namun tantangan yang dihadapi termasuk kebutuhan harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan program berkelanjutan tetap relevan dan kebutuhan industri. Ringkasan poin utama terhadap presentasi ini pentingnya risiko SDM dalam menghadapi realisasi dampak di sekitar tenaga kerja di Indonesia, faktor penyebab ketersediaan tenaga kerja keterampilan talenta gap, strategi mitigasi yang dapat diterapkan termasuk pengembangan pendidikan, pelatihan program, potensi karyawan, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dan lembaga pendidikan. Penekanan pada pentingnya manajemen risiko SDM dan realisasi manajemen risiko yang efektif sangat penting sebab perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan realisasi. Investasi dalam komunitas SDM stabilitas yang tepat akan menghasilkan bisnis perusahaan. Terima kasih.